Bang Amar, Bang Asok nih minta statementnya saat ini kan lagi gonjang-ganjing nih kan terkait media yang ada di Bengkayang nih. Banyak sekali stigma-stigma yang pola pikir pejabat ataupun oknum pejabat yang belum memahami konteksnya bagaimana cara bermitra atau memahami media itu sendiri. Nah, menurut pendapat Bang Asok sendiri menyikapi hal ini seperti apa? Silakan. Pertama kan negara ini ada 4 lembaga: eksekutif, legislatif, yudikatif, dan media. Media juga sebagai salah satu lembaga, ya, sebagai pilar negara Ya, untuk memberi informasi, yang menerima informasi, informasi publik maksudnya. Nah, kalau saya melihat kondisi di daerah Kabupaten Bengkayang, kan berbagai macam media yang ada, ya. Nah, tentu ini bagian daripada leadership, ya, bagian daripada leadership juga, bagian daripada elemen, ya, yang tinggal di sebuah negara. Jelas fungsi media, peran penting media itu sangat-sangat penentu untuk bangsa, bahkan untuk dunia. Kenapa media itu dikatakan ratunya dunia? Ya kan? Karena media adalah sarana pembangunan nasional, sarana pembangunan daerah, sarana pembangunan dunia. Ya kan? Nah, peran penting media diatur di dalam Undang-Undang Pers sendiri, ya. Undang-Undang nomor, ya, 40 tahun 99, jelas semua di situ. Nah, ada pasal yang mengatakan bahwa media salah satu sarana pembangunan nasional. Jika ada misalnya pejabat, ya, khususnya, ya, atau oknum-oknum yang tidak enak dengan media atau sedikit sinis, ya, saya minta, harap, ya, para pejabat memaklumi, memahami, mendalami, mengerti sebagai tugas media merupakan mitra, ya, bukan artinya mitra pemerintah saja, tetapi mitra masyarakat untuk menyampaikan yang namanya aspirasi kepada negara, kepada pemerintah. Nah, kalau di Bengkayang ini, saya berharap kepada Bapak Bupati, ya, Bapak Wakil Bupati, agar media ini diaktifkan, ya, media ini diberikan ruang melalui melalui apa, misalnya kita bisa melakukan koordinasi melalui Keminfo, ya. Keminfo ini kan peran pentingnya kan untuk ngurus kawan-kawan, artinya media, ya, bukan mengurus atau membina, tidak, tetapi minimal sebagai mitra untuk melakukan diskusi atau koordinasi terkait dengan kepentingan-kepentingan daerah Kabupaten Bengkayang. Kita ini sangat mendukung program Pak Bupati, ya, salah satunya visi dan misinya bagaimana membuat Bengkayang ini mantap dan unggul menuju Bengkayang gemilang. Nah, peran penting apa media? Tentu sangat punya peran, sangat punya peran, ya, untuk memberikan informasi, juga memberikan edukasi yang baik, yang sifatnya menulis, ya, menulis yang baik. Nah, kalau memang ada misalnya oknum-oknum kepala dinas yang tidak memahami fungsi media, tidak mendalami, tidak mengerti, saya juga nggak tahu, ya kan. Yang jelas sebagai media adalah sarana pembangunan daerah, pembangunan nasional, bahkan pembangunan dunia. Sehebat sejauh ini kan kedekatan media dengan para pejabat yang ada di Bengkayang ini kan sepertinya ada kayak seperti ada sekat atau tembok yang menghalangi itu. Banyak pola ya, pikir pejabat ini mengatakan bahwa setiap kali dimintai keterangan untuk bisa bermitra selalu mengatakan bahwa tidak ada anggaran dan lain sebagainya. Kalau menurut pendapat Bang Asok ini seperti apa nih? kalau Dilema nih. baik, baik. Kalau tidak
ada anggaran itu sifatnya relatif. Yang namanya lembaga pemerintah pasti ada dianggarkan. Ya, yang kan aku jelaskan, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan media. Ini lembaga negara loh, pilar penyiar. Jadi kalau misalnya ada dinas-dinas yang tidak ada anggaran dan sebagainya, kita tidak tahu arahnya mau kemana negara ini, ya mau kemana mau dibawa. Jelas pasti ada anggaran, ya pasti ada anggaran. Sedikit banyak anggaran di setiap dinas, ya itu pasti anggaran. Kenapa misalnya kok menjadi alasan tidak ada anggaran gitu loh. Nah itu terlalu tidak mendalami dan tidak memahami. Tolong saya minta kepada oknum dan kepala dinas agar melakukan evaluasi yang baik, bahwa media itu bukan sebagai musuh, ya, tetapi sebagai mitra, ya. Dan saya juga berharaplah pada media-media juga ya profesional untuk melakukan tugasnya sebagai media, ya, menyuarakan kebenaran dan kepentingan publik, ya, keinginan masyarakat yang dapat diserap, ya, secara langsung melalui media. Sehebat apapun program pemerintah, tanpa media juga tidak akan berjalan dengan baik. Jadi tolong ya, kalau di Kabupaten Bengkayang, mari kita bersama-sama untuk membangun daerah kita yang kita cintai, ya. Untuk membangun daerah kita kan tidak cukup pemerintah, ya, tidak cukup. Di situ ada legislatif, ada yudikatif, ya, ada eksekutif, ada media, ada LSM, ada masyarakat, ada tokoh masyarakat, ada tokoh pemuda, ya. Itu kalau kita kompak bersama-sama untuk membawa daerah Kabupaten Bengkayang yang arah yang lebih baik, kurasa tidak salahnya ya. Pemerintah juga harus melibatkan yang namanya media untuk mengawal. Jelas tugas media dan LSM. Yang namanya kontrol. Bagaimana melakukan kontrol terhadap pembangunan daerah agar tidak menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Nah, itu yang kita minta. Jadi jangan sampai media ini dianggap sebagai musuh gitu loh. Tetapi kan sejauh ini kan ada beberapa nih statement para pejabat nih, ya mungkin oknum lah ibaratkan, mengatakan setiap kali ada pertemuan, sekali ada kegiatan-kegiatan penting, tetapi tidak pernah menyebutkan bahwa di situ ada peran media juga. Selalu dianggap ya seolah-olah tidak ada gitu Bang. Dan kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah Kabupaten Bengkayang pun sejauh ini kan, saat ini kan emang sangat sulit untuk diakses gitu Bang. Misalkan ada kegiatan ini di sini, kegiatan ini di sana, jadi sangat sulit. Bagaimana nih cara menyikapinya? Saya juga pernah mendengar kadang-kadang setiap pertemuan perpindahan misalnya, media sendiri juga tidak disebut. Sementara kan kalau di daerah-daerah lain yang namanya peran media itu, misalnya Kabupaten Landak, misalnya Mempawah, Sambas, Singkawang, kan, Skadal, semua kabupaten, kota Pontianak. Biasa kalau ada acara pemerintah, media itu selalu disebut. Nah kalau di Bengkayang kadang ada, kadang tidak gitu. Nah saya berharap sampai mengingatkan saja agar media ini merupakan mitra kita bersama, mendukung program-program pemerintah yang baik, ya, menyampaikan aspirasi demi kepentingan dan keinginan masyarakat banyak, dan juga pemerintah. Karena media ini adalah, bagi saya adalah pilar informasi untuk menyampaikan segala sesuatu, baik yang salah maupun yang benar. Jadi kalau ada pun oknum, misalnya kepala dinas yang kurang senang dengan media, ya tolonglah lakukan evaluasi diri ke depan, ya, buanglah rasa ego, ya, buanglah rasa benci, dendam, iri dan benci. Marilah kita bersama-sama untuk membangun daerah Kabupaten Bengkayang supaya baik, ya, sesuai dengan tujuan dan maksud Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang, yaitu visi dan misinya. Bagaimana menjadikan Kabupaten Bengkayang itu gemilang. Tidak cukup pemerintah, tetapi kita
Ya. merupakan bagian daripada daerah untuk berkewajiban untuk membangun daerah. Salah satunya melalui informasi, Iya, yaitu betul. media. Iya. Ya, tolong. Saat ini kan untuk kemajuan kedepannya Bengkayang ini bisa lebih gemilang lagi, lebih maju lagi. Ada statement terakhir nak yang mau disampaikan kepada Bupati kita yang baru pulang kemarin dari retret yang di Menggalang ini. Mungkin bersyukurlah kemarin ada beberapa dia menyebutkan media juga, ibaratkan minta statement terakhirnya Ya. nih, penyampaian terakhir silakan. Bupati dan wakil bupati itu paham benar ya, Ya. tugas dan fungsi media itu apa, sangat paham. Kalau Pak Bupati, Pak Sebastianus Darwis ya, dengan Pak Samsul Rijal. Artinya dia selalu menghargai, menghormati, dan mengajak yang namanya media itu sebagai salah satu mitra untuk membangun daerah Kabupaten Bengkayang sesuai dengan visi dan misi beliau berdua. Dan saya harap, saya menaruh harapan semoga di tahun 2025 ini awal dengan pidato pertama sebagai bupati ya kemarin saya juga dengar, mari kita bersama-sama untuk membangun daerah Kabupaten Bengkayang. Tidak cukup pemerintah, tetapi ada Peran penting media. yang benar-benar kalau bisa ya kedepannya itu lebih baik lah. Jangan saling menyalahkan satu sama lain dan jangan media dijadikan musuh, tapi jadikan mitra untuk membangun daerah Kabupaten Bengkayang. Karena Bengkayang adalah pidato bupati itu adalah surga. Kalau menurut saya ya Taman Eden. Jadi semua itu ada di sini. Ya sumber daya alam luar biasa. Ya bagaimana membuat swasembada pangan sesuai dengan cita-cita Presiden. Ya harus diperkuat agar kita tidak mengalami krisis pangan. Ini yang harus kita dukung. Jadi program-program apa yang dilakukan oleh pemerintah tanpa media juga tidak akan berjalan dengan baik. Jadi harapannya, kurasa Bapak Bupati Bengkayang sama Bapak Wakil, ya Bupati Kabupaten Bengkayang sangat-sangat memahami yang namanya peran penting media. Ya, saya memberikan apresiasi juga kepada Bupati Kabupaten Bengkayang, ya agar ke depan bagaimana melibatkan media itu untuk membangun suatu daerah, untuk membawa Bengkayang itu gemilang. Oke. Terima kasih Bang. Dengan Bang siapa tadi Bang? Dengan Bang siapa tadi? Saya Pranasok, Ketua Aliansi Masyarakat Akar Rumput. Kenapa saya Ketua Aliansi? Saya orang bawah, saya rumput yang tidak berguna. Tetapi ingat, segala perjuangan negara ini berasal dari grassroots. Dan ini adalah super power, power kekuatan negara, bahkan power kekuatan dunia itu ada di akar rumput. Oke. Terima kasih Bang. Makasih. Ya.